Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazura, saya dari kelompok 6. Di sini saya ingin mempresentasikan inti dari makalah saya yang berjudul Critical Legal Studies dan Hukum Progresif. Critical Legal Studies ini merupakan aliran hukum realisme yang berbeda dalam memahami hukum. Critical Legal Studies ini tidak menjadikan hukum yang dibuat oleh negara diterima begitu saja sebelum ada nalar kritis terhadap substansi hukumnya. Jadi intinya, Critical Legal Studies merupakan pemikiran yang kritis dengan menggunakan dasar ketentuan hukum yang ada. Sedangkan hukum progresif ini adalah maju, artinya cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan. Aliran progresif semakin hari semakin maju, jadi pengetahuan yang benar hari ini belum tentu benar di masa depan. Intinya adalah hukum progresif lebih ke cara berpikir yang semakin hari semakin maju tanpa didasari apapun. Cara berpikir hukum progresif lebih ke murni dari pemikiran yang timbul akibat adanya perkembangan zaman. Di sini ada 3 progresif, yaitu yang pertama, instrumentalisme, artinya kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup, kesejahteraan, mengembangkan kepribadian manusia. Yang kedua, eksperimentalisme, artinya untuk menguji suatu teori. Dan yang ketiga, environmentalisme, artinya menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Jadi, kesimpulannya di sini, Critical Legal Studies dan hukum progresif berbeda. Critical Legal Studies lebih menitik beratkan pemikiran dan perjuangan dengan berpikir yang berubah-ubah dengan tujuan membawa kepada kesejahteraan. Demikianlah inti makalah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewiana dengan NIM 200510089. Pada kesempatan kali ini saya akan mewakili teman-teman lainnya dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pemikiran Historis dan Legal Realis. Secara historis, zaman terus berkembang melalui hierarkis perkembangan yang terus diiringi dengan perubahan potret sosial. Potret tentang pemikiran hukum selalu diwarnai dengan perbedaan antar konsep dan pemikiran antar satu dengan yang lainnya, sehingga terdapat beragam pendapat dan pemikiran tentang hukum. Nah, salah satunya yaitu pemikiran tentang historis dan realisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemikiran historis. Pemikiran historis ini berlandaskan pada perkembangan sejarah. Pemikiran ini lahir dari pencerminan jiwa rakyat yang tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan rakyat. Penganut aliran historis menolak pandangan bahwa hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti pembuat undang-undang. Nah, hukum yang benar-benar hidup itu hanyalah hukum kebiasaan. Jadi pemikiran historis ini menganggap bahwa hukum yang benar-benar itu adalah hukum adat dan bukan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Nah, yang kedua, pemikiran hukum realisme. Pemikiran hukum realisme merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Karena itu, program ilmu hukum realisme ini hampir tidak terbatas. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang berlaku, serta emosi-emosi yang umum. Semua ini adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Hukum realisme ini diambil dari realita yang ada di dalam masyarakat. Para penganutnya berpandangan bahwa hukum itu yang benar itu harus dilihat dari aspek-aspek kenyataan-kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.
Nah, dalam praktiknya, hukum realisme ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk menemukan dan menciptakan hukum. Seperti yang diungkapkan oleh John Chipman Gray, semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Nah, dari kedua pemikiran itu, pemikiran historis dan realisme, keduanya merupakan sama-sama bagian dari mazhab hukum positif. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.